Hari ini aku bakalan sharing ke teman-teman tentang pengalaman yang sangat menyedihkan mengenai kucing aku. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kucing aku, khususnya yang kitten, itu sakit. Sakitnya tuh seperti mereka itu nafasnya udah dari mulut kayak gitu loh. Karena aku sempat trauma karena 2 bulan yang lalu kucing aku yang kitten itu semuanya meninggal karena nggak bisa terobati. Dan aku telat ngobatinya karena mereka udah bernafas dari mulut kayak gitu loh. Jadi nggak bisa lagi bernafas dari hidung tapi langsung lewat mulut. Jadi liatnya tuh aduh sangat-sangat sedih banget, kasihan banget, aku aja sampai nangis. Terus mereka itu kondisinya itu udah nafas dari mulut, nggak bisa makan, nggak mau makan, lemes banget. Ya kondisinya seperti itu, tapi alhamdulillahnya yang kali ini kucing aku semuanya udah sehat, kittennya udah sehat. Tapi beberapa waktu lalu juga aku sempet videoin dimana kondisinya. Oke, kita langsung aja bahas gimana caranya kucing aku sembuh dari penyakit itu ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu gimana ciri-cirinya kucing aku sakit hingga bisa bernafas dari mulut ya. Oke, yang pertama itu pada siang hari dia lemas, kondisinya lemas. Kemudian kepalanya itu cuma menunduk ke bawah, tidak bisa telentang ke atas. Kepalanya cuma menunduk ke bawah ke arah lantai. Itu kondisi lemas. Kedua, kucingnya itu mengeluarkan cairan seperti mencret, tapi bukan mencret kayak gitu loh, tapi lebih ke cairan yang warnanya kuning kehijauan kayak gitu. Yang ketiga, kucingnya itu beneran nggak mau makan, dikasih makan terus dimuntahinnya lagi. Kucing aku kemarin indikasinya 3 indikasi itu. Yang pertama banget, jadi aku langsung shock banget, aku langsung pisahin dari kucing aku yang lain karena takutnya nanti tertular kayak gitu ya. Teman-teman langsung pisahin aja kayak aku pilih pisahin. Kemudian aku searching di Google kenapa kucing bisa kayak gitu. Ternyata banyak banget faktornya. Salah satunya kemarin aku nemuin ternyata banyak banget faktornya. Yang pertama itu bisa jadi karena makanannya terkena bakteri atau virus, atau juga dia terserap atau termakan bulu hewannya sendiri, bulu kucing itu sendiri, sehingga kalau kitten kan lebih susah dia pencernaannya kayak gitu, sehingga dia tersumbat dan harus di penanganannya kemarin harus dikasih minum terus. Nah, jadi aku langsung nyimpulin aja dong, Jadi aku pilih aja saran yang dari Google tadi ya. Aku pilih saran dari Google, kemudian aku kasih air terus, aku kasih minum. Cuman aku sempat berpikiran nggak air putih kayak gitu loh. Aku ngasihnya nggak air putih biasa, tapi aku juga kasih Oralit. Oralit itu temen-temen bisa banget buatnya dengan takaran 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula. Itu dicampurin, kemudian ditambahkan air. Aku kemarin pakai yang cup es krim Walls kayak gitu loh. Ada kan cup es krim Walls yang kecil itu. Nah, aku kemarin segitu airnya. Terus dikasihin terus. Aku kasihnya kemarin pakai spet yang 1 mili. Temen-temen bisa yang 1 mili aja ya. Kalau buat kitten itu aku saranin yang 1 mili. Teman-teman kasih lewat spet, walaupun dia lemas, kondisinya lemas, seenggaknya air Oralit itu bisa menambah kekuatan atau menambah stamina dia lah ya untuk bertahan di kala kritis seperti itu. Terus aku kasih, kemudian beberapa saat aku kasih, udah setengah airnya aku kasih, dia terus mengeluarkan cairan-cairan mencret lah kayak gitu ya, kucingnya mencret. Udah mencret dia tambah lemas kondisinya. Dan pada saat mau menjelang maghrib, kondisi kucing aku itu udah nggak bisa lagi bernafas lewat hidung. Kondisinya semakin parah dan aku beneran panik banget. Kondisinya udah bernafas dari mulut, jadi aku beneran cemas, beneran panik. Mau ke dokter hewan udah tutup. Mau ke rumah sakit hewan udah tutup.
mau ke dokter hewannya juga tutup. Setelah aku pikir, aku tetap kasih minum Oralit tadi. Aku lihat kondisinya yang udah nggak bisa nafas dari hidung, bernafas lewat mulut. Saat aku kasih minum juga, airnya itu keluar melalui hidung. Jadi keluar dari hidung dan kayak cairan biasa sih sebenarnya, cuman perspektif aku aja yang mengatakan itu tuh kayak bercampur dengan ingus kayak gitu loh. Ingus kayak gitu ya. Aku mikirnya oh berarti dia ini pilek kayak gitu loh. Jadi aku cepat langsung kasih obat Fluket ini ya. Obat Fluket ini aku langsung kasih 4 tetes, pakai spet lagi. Aku langsung kasih obatnya. Habis kasih obatnya terus kasih minum. Kemudian selesai kasih minum, aku kipas anginin lagi sekitar 10 atau 20 menit. Kemudian tiba-tiba keluar airnya itu radaan berbau karena berbau. Aku nggak tahu keluarnya dari mulut entah dari anus, tapi sepertinya dari mulut sih, karena itu kayak cairan biasa kayak gitu loh, kayak air putih cuman berbau kayak gitu. Mungkin itu tadi air Oralit tadi kali ya. Kemudian 5 menit dari situ, 5 menit dari yang airnya keluar tadi, 5 menit setelah keluar air dari tubuh si kucing tadi, itu kemudian dia bisa ngangkat kepalanya teman-teman. Kucingnya udah bisa ngangkat kepalanya, udah bisa jalan. Bahkan pada saat dia bisa jalan itu dia nyariin temen-temennya, karena aku pisahin dari temen-temennya, dia nyari temen-temennya, dia keliling-keliling. Terus ketika dia udah bisa jalan, aku putusin buat kasih makan. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau kucing itu lagi sakit, jangan banget teman-teman kasih makanan dry food ya. Tapi teman-teman harus kasih wet food, makanan basah, supaya pencernaannya lebih enak aja kayak gitu. Kalau dry food kan lebih susah dicerna. Tapi kalau misalnya teman-teman kasih wet food, itu dia lebih mudah dicerna kayak gitu loh teman-teman. Jadi aku saranin buat kucingnya yang lagi sakit, teman-teman bisa banget kasih aja makanan basah. Ingat ya, makanan basah. Dan aku kemarin kasih RC Mother and Baby yang kalengan itu, dan alhamdulillahnya dia bisa makan. Aku pisahin. Pada saat kondisinya yang kritis banget, yang dia udah bernafas dari mulut itu, aku kasih 4 tetes. Itu, kemudian besok paginya udah sehat kan? Itu di pagi harinya aku kasih 3 tetes. 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes sore, kayak gitu loh. Nah, sehingga kondisinya udah makin membaik nih, udah mau makan, udah bisa pup, udah bisa pipis lagi. Jadi setelah itu besoknya aku tetap kasih obat, cuman dikurangi dosisnya teman-teman. Keesokannya itu, lusanya artinya ya, lusanya itu kasih 2 tetes. 2 tetes pagi, 2 tetes siang, dan 2 tetes sore. Kayak gitu, jadi dosisnya dikurangin. Dan besokannya lagi aku tetap kasih obat, cuman dicampur sama air, cuman 2 tetes tapi dicampur dengan air kayak gitu loh. Itu sih besokannya lagi itu aku kasih obat 2 tetes, tapi sehari cuma sekali. Nah, habis dari itu kondisinya udah membaik, udah aku nggak kasih obat lagi, dan aku kasih makan aja wet food kayak gitu loh. Sudah 1 minggu dia membaik, aku nggak lagi kasih wet food, udah makan dry food, dan alhamdulillahnya banget sekarang udah normal, udah sehat banget kucing aku. Ini videonya kalau temen mau lihat ya.
buat teman-teman yang punya pelihara kucing, kalau kucingnya sakit jangan cemas, jangan panik, jangan khawatir. Teman-teman bisa banget atasi dulu. Kalau teman-teman udah dirasa udah seperti udah ngelakuin seperti saran aku tadi tapi nggak sembuh-sembuh juga, sebaiknya teman-teman langsung aja bawa ke rumah sakit hewan di Palembang atau di klinik-klinik dokter hewan ya. Oke? Nah itu aja ya info Kitty Pedi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Semoga kucing di rumah teman-teman makin lucu. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Untuk berkembangnya channel YouTube aku, jangan lupa untuk